Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa ba'd. Salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kelas 5. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai belajar pendidikan agama Islam. Kalau kemarin kita satu pekan pertama, pertemuan itu hanya motivasi belajar agama. Maka sekarang kita masuk ke bab pertama, yaitu surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ini sudah banyak dari kita hafal ya. Suratnya pendek, bahkan sering surat ini kita baca dalam salat kita. Surat ini terdiri dari 7 ayat. Surat ini juga diturunkan di Mekah, namanya Makkiyah. Kalau di Madinah namanya Madaniyah. Dan surat ini diambil dari ayat terakhirnya, yaitu Al-Ma'un, yang artinya adalah barang-barang berguna. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian itu siapa orang yang mendustakan agama? Jadi jangan sampai kita ini termasuk pendusta agama, pembohong agama, yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab akan dimasukkan neraka wail. Gambaran saja neraka wail ini adalah kalau ada benda dilempar, misalnya tafsiran dari wail ini, ada benda dilempar ke neraka wail, misalnya batu kita lempar ke dalam kubangan neraka ini yang besarnya luar biasa. Itu batu ini 70 tahun lagi baru akan sampai ke dasar neraka ini. 70 tahun. Ibarat kalau orang lahir sudah aki-aki baru nyampe. Itu baru dalamnya. Kemudian neraka wail ini dia adalah salah satu jurang yang ada di neraka jahanam. Jadi ada neraka jahanam memiliki beberapa jurang. Di antara jurangnya ada namanya wail, sakor, hawiyah, humazah, lumazah. Nah, para pendusta agama yang akan disebutkan di ayat ini, nanti siksanya, naudzubillah min dzalik, itu akan dimasukkan ke dalam neraka ini. Yang dipenuhi neraka ini bisodi di ahlin nar, yang dipenuhi dengan darah dan nanah yang busuk dari luka-luka orang-orang yang disiksa di neraka. Menjijikkan sekali. Ini neraka wail. Kemudian di ayat keduanya, siapa saja yang akan dimasukkan ke dalam neraka ini? Yang pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang pertama adalah orang yang suka menghardik anak yatim. Orang yang benci sama anak yatim, orang yang tidak sayang dengan anak yatim, orang yang tidak pernah menyantuni anak yatim. Nah, ini yang pertama ya. Karena ketika kita cinta dengan anak yatim, kita menyantuni anak yatim, ini sangat dicintai oleh Nabi, karena Nabi merasakan bagaimana tidak nyaman dan tidak enaknya menjadi anak yatim. Nabi lahir ayahnya sudah tidak ada. Maka Nabi sangat benci kepada orang yang tidak sayang dengan anak yatim. Betul, anak yatim itu terkadang nakal. Wajar, karena dia tidak mendapatkan didikan seorang ayah. Tapi sangat tidak wajar, bahkan kurang ajar, kalau ada anak yang bapaknya ada, tapi akhlaknya lebih parah dari anak yatim. Siapa anak yatim itu? Anak yatim adalah, definisi dari anak yatim itu adalah anak yang masih kecil atau belum balik. Anggaplah umur-umur SD lah. Yang ayahnya meninggal, ini yatim. Kalau ibunya meninggal nggak dapat dia gelar yatim. Yang ayahnya meninggal. Kenapa harus ayah? Karena yang wajib mencari nafkah adalah ayah. Ketika
penopang kehidupannya ini meninggal, maka anak-anak semacam ini patut kita tolong dan harus kita santuni ketika kita mampu. Kalaulah membentak saja nggak boleh, apalagi menjahati, menjaili, mengejek, mencaci maki, tentunya sangat dilarang oleh Allah Subhanahu. Dan orang-orang yang melakukan itu di dunia kelak akan diazab oleh Allah di neraka waliyadzubillah. Yang kedua adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak mau memberi makan orang miskin, orang yang pelit, medit, kikir, apalagi namanya itu. Kita saja orang pelit saja itu nggak senang sama orang pelit. Orang pelit itu nggak enak. Maka kita kan sering dengar tuh, kalian juga sering bilang tuh, orang pelit kuburannya sempit. Emang sempit hidup orang pelit itu. Jadi orang pelit ini dapat titipan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak berbagi, ini bisa mengancam dia mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman sekarang ini banyak orang susah hidupnya, banyak orang tidak makan, bahkan tidak sedikit orang kelaparan. Maka ketika kita masih ada makanan, kita bisa bantu, kita bantu semampu kita. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kemudian yang ketiga ini agak panjang. Siapa yang akan dimasukkan neraka wail? Fawailul lil musallin, sampai Allah sebutkan akan dimasukkan neraka wail bagi orang yang sholat, yang sholatnya sahun. Apa artinya sahun? Kalau diterjemahkan diartikan lalai. Ini banyak tafsirnya. Bisa jadi yang pertama adalah orang yang lalai dalam sholat, wuduknya buru-buru. Ini banyak anak torik wuduknya belum benar, sholatnya bisa sahun, ini bisa lalai, bisa nggak diterima oleh Allah. Basuh mukanya nggak pas, nyuci tangan ininya kadang tidak terbasuh, tidak dipegang. Basuh kepala, basuh kakinya sekedarnya, tidak diselah-selah di sebelah kakinya. Nah, ini bisa mengakibatkan masuk neraka wail. Bahkan Nabi dalam hadis lain mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Akan aku masukkan neraka wail orang yang wudhu, bagian dari kakinya yang harus dibasuh itu ada sebagian kecil yang tidak kena air. Ini sudah menyebabkan masuk neraka. Bagaimana kalau ada bagian yang tidak terbasuh? Nah, anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah, ketika wudhu kalian masih berantakan, kalian termasuk fawailul lil musallin. Celaka orang-orang sholat. Yang berikutnya adalah termasuk celaka bagi orang-orang sholat yang sholatnya bercanda. Sholatnya senyum-senyum, sholatnya injek-injekan kaki, sholatnya colek-colekan pantat. Ada nggak? Ada. Kemudian yang sholatnya buru-buru, kilat khusus. Wok. Oh, ini banyak nih kalau sholat duha, Bapak lihat di aula bawah. Cepat sholatnya, salamnya, Masya Allah. Nggak ada tumak nina. Tumak nina itu berhenti sejenak selepas melakukan gerakan sholat. Rasakan ketenangan, kenyamanan, itu tumak nina. Bagaimana kalau orang sholat buru-buru? Bak. Nah, ini bisa jadi fawailul musallin. Termasuk orang-orang yang celaka dalam sholat yang akan dimasukkan neraka wail adalah orang-orang yang tidak faham bacaan sholat dari takbir sampai salam. Ini paling banyak ini. Bertahun-tahun baca subhan rabbil a'la, nggak tahu artinya. Bertahun-tahun rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, nggak ngerti maknanya. Bertahun-tahun doa tasyahud membaca, nggak paham maknanya. Bagaimana sholatnya bisa diterima? Ini fawailul lil musallin. Dan yang terakhir yang diartikan fawailul lil musallin, yang lalai dalam sholat, adalah sholat di luar waktu sholat. Sholat subuhnya jam 6, subuh setengah 5, sholat subuh jam 6. Bagaimana? Itu sudah ganti waktu, itu waktu sholat syuruk. Kalau kalian sholat subuh pada saat itu, musibah.
Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam sebuah surat, dalam sebuah ayat yang ada di surat Maryam. Wa nadau min ba'dihim ayat 59. Akan ada nanti generasi orang-orang akhir zaman. Adaa'us shalah wa taba'us syahawat wa sawfa yalqawna ghayya. Dia lalai sholatnya. Dia lebih mengutamakan syahwat tidurnya. Kalau mati nggak taubat, orang macam ini akan dimasukkan jurang neraka jahanam 11-12 dengan wail namanya ghayya. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai subuh kesiangan. Musibah orang subuh kesiangan. Alladzina hum an salatihim sahun. Kemudian siapa calon penghuni neraka wail? Yang berikutnya, yang keempat, alladzina hum yura'un, yang salatnya tidak ikhlas karena Allah, yang ibadahnya tidak ikhlas karena Allah, yang kalau besok Idul Adhanya kurban tidak ikhlas karena Allah. Padahal kita sering bilang, Qul inna salati, ya Allah sesungguhnya salat saya, wa nusuki kurban saya ya Allah, wa mahyaya hidup saya, wa mamati mati saya, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Engkau ya Allah. Maka kita harus sering, jangan sampai beribadah ingin dipuji, jangan sampai beribadah ingin dapat hadiah. Kenapa puasa Arafah? Oh, karena saya mau dikasih hadiah duit 50.000. Duitnya dapat, pahala nggak dapat dari Allah. Beda lagi, kenapa puasa saya ikhlas karena Allah? Itu kan mau dikasih duit. Duit itu adalah bagian dari dunia yang Allah berikan. Jadi bonus itu. Bukan itu tujuan. Tujuannya adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah, calon penghuni neraka wail, wa yamna'unal ma'un, tidak mau memberi dengan barang yang berguna. Kalau sedekah, baju yang sudah robek, kancingnya yang sudah nggak ada, resletingnya yang rusak, makanannya sudah mau basi, yang jelek-jelek dia sedekahin. Ada juga yang mengatakan wa yamna'unal ma'un, ini orang yang tidak mau bayar zakat mal atau tidak mau bayar zakat. Allah kasih harta banyak, tapi nggak mau infak, nggak mau sedekah, nggak mau bayar zakat. Seperti kisah Qarun. Inna Qarun min qaumi Musa fabagha alaih. Sesungguhnya Qarun ini kaumnya Nabi Musa, sombongnya 17 setan. Sombong banget. Dulu miskin, tapi setelah jadi kaya, ketika disuruh bayar zakat, dibilang apa? Ini hasil jerih payah saya sendiri. Ngapain pakai minta-minta segala? Nggak bisa. Nah, orang-orang macam begini nih akan masuk neraka wail ya Allah. Maka jangan sampai kalian, anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah kelas 5 ini, jangan sampai di antara kalian ada mempunyai sifat salah satu dari penghuni neraka wail ini. Kalau ada, banyak istighfar sama Allah, taubat sama Allah. Jadi anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah, itu saja materi kita pada hari ini tentang surah Al-Ma'un. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita akan sambung di materi yang berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak cukupkan sampai sekian. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.